menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Ya, hari ini kita akan memasuki pelajaran lanjutan minggu kemarin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Oh iya, ada yang nggak hadir nggak hari ini? Gimana ketua kelas? Ada yang nggak hadir? Nihil ya, oke, alhamdulillah berarti semuanya hadir. Oke. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa semoga yang kita pelajari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Ibu pimpin, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Buka buku hanya halaman 141. Kita masuk bab baru kan? Mengenai apa judulnya? Ada yang udah belajar tadi malam? Ada yang udah belajar? Iya, judulnya yaitu keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau menanyakan, coba perhatikan teman-temannya di sebelah masing-masing. Ada nggak yang sama mukanya? Ada nggak yang mirip? Hidungnya, ada nggak yang punya hidung sama temennya? Beda kan? Nah, kenapa bisa beda? Nah, itulah yang akan kita bahas. Kemudian coba kita perhatikan di luar sana. Pohon, kemudian bentuknya, kemudian warnanya. Nah, kenapa hal itu bisa berbeda, Bu? Itu termasuk jenis apa? Nah, itu akan kita pelajari di bab keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mela? Tahu? Nisa? Iya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu membedakan antara tingkatan keanekaragaman hayati. Kemudian kalian mampu menjelaskan apa itu manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Ketua kelas, coba sediakan proyektor. Apa? Mati lampu. Oh, mati lampu. Ya udah, Ibu jelaskan dari PowerPoint. Kemudian kalian baca bukunya ya. Mati lampu, ya udah Ibu jelaskan dari PowerPoint, dari apa? Dari laptop Ibu. Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca bukunya. Nah, jadi yang pertama itu kita bercerita tentang tingkatan. Nah, jadi sebelum masuk itu kita harus tahu dulu apa itu keanekaragaman hayati. Adakah perbedaannya? Sebelumnya tadi Ibu jelaskan kan? Adakah perbedaannya? Nah, tadi ini Ibu jelaskan kenapa bisa beda-beda seseorang itu. Kemudian kita masuk ke pengertian. Oke, ke pengertian. Apa itu keanekaragaman hayati? Nah, jadi keanekaragaman hayati, ada dulu yang mau menjelaskan? Faisal, gimana?
Iya, keanekaragaman hayati itu yaitu keberagaman makhluk hidup yang disebabkan oleh gen. Nah, dan menyebabkan berbagai jenis variasi mulai dari makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, kemudian mikroorganisme, ataupun dengan ekosistem di dalamnya. Nah, jadi di dalam keanekaragaman hayati ini ada tingkatannya. Nah, ini yang akan kita jelaskan juga. Kemudian, apa aja tingkatannya yang pertama, Bu? Yang pertama ada tingkatan keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen ini dia menjelaskan variasi dalam spesies ini yang disebabkan oleh gen. Apa itu gen, Bu? Gen itu adalah zat kimia di dalam tubuh yang mengatur sifat-sifat pada suatu makhluk hidup. Nah, jadi contohnya itu seperti apa, Bu? Saya bingung, langsung aja deh. Nah, contohnya gini. Dia itu biasanya terdiri dari satu jenis juga, cuman dia memiliki sifat yang berbeda. Coba dulu pikirkan, kira-kira apa di sekitar sini yang dianya sama satu jenis, cuman dianya secara fisik bisa terlihat berbeda. Ada yang bisa kasih contoh? Nah, Ibu kasih contoh. Bunga mawar. Ada yang tahu kan bunga mawar? Tuh di halaman kelas sekolah kita banyak kan bunga mawar. Nah, warnanya apa? Ada apa aja? Iya, merah. Nah, terus kuning. Iya, pink. Iya, putih. Nah, itu termasuk contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, warna-warna itulah yang disebabkan oleh gen, yaitu pengatur sifat yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Ada lagi contohnya, Bu, tentang keanekaragaman tingkat gen? Ada. Apalagi kira-kira? Mangga. Iya, benar sekali Faisal, mangga. Kenapa? Mangga. Coba dulu ada yang tahu jenis-jenis mangga. Mangga golek, iya. Mangga gadung, iya benar. Terus mangga harum manis, betul. Semuanya terlihat sama, tapi kalau kita rasain dan kita lihat itu memiliki perbedaan. Nah, inilah yang dinamakan keanekaragaman tingkat gen. Iya. Selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman tingkat, ada yang tahu? Kemudian keanekaragaman tingkat jenis. Nah, gimana kalau yang tingkat jenis, Bu? Dia perbedaannya dari jenisnya. Dan juga dia bisa dilihat perbedaannya bukan hanya dari bentuk dan rasa seperti tadi yang di bunga mawar, tapi dia beda dalam bentuk, sifatnya, kemudian kebiasaannya, tempat tinggalnya, kemudian ada ukuran bentuk, semua berbeda. Apa, Bu, contohnya? Biasanya kalau dia di dalam keanekaragaman tingkat jenis, dianya perbedaan hanya tingkat famili. Dia masih satu famili. Misalnya ada famili apa ya? Contohnya Ibu kasih. Famili dari Fabaceae atau polong-polongan. Bisa kita lihat contoh dari polong-polongan. Kacang kapri. Kemudian ada kacang apa lagi? Kacang buncis. Iya, ada lagi kacang tanah. Kemudian kacang apa? Kacang hijau. Nah, semuanya ini sama jenisnya kacang, termasuk polong-polongan, tapi mereka berbeda kan? Berbeda bentuknya, berbeda rasanya, kemudian berbeda warnanya, beda-beda semuanya. Jadi kalau dia di dalam keanekaragaman tingkat jenis, kita bisa lihat perbedaannya lebih kompleks, lebih banyak. Lalu apa lagi, Bu, contohnya? Ada lagi yang bisa ngasih contoh tentang jenis? Iya, apa? Kucing. Iya, kucing itu famili dari Felidae atau kucing-kucingan. Nah, apa aja jenis kucing-kucingan, Bu? Singa. Iya, singa itu termasuk kucing. Lanjut. Harimau. Iya, benar. Kemudian kucing biasa. Nah, kucing biasa, nah itu kita bisa lihat bedanya kan? Mulai dari bentuknya, ukurannya, sifat, dan tempat tinggalnya, semua beda. Nggak bisa kita samakan antara harimau dengan kucing. Itu beda kan? Nggak mungkin sama. Kemudian, Bu, tapi Bu, kucing ada yang berbeda-beda, Bu.
Bu, kucing Anggora, kucing Persia. Nah, itu Bu termasuk apa? Nah, kalau dia yang udah sama satu jenis, kucing Persia, Ibu jelaskan itulah dia yang termasuk gen, karena dia satu jenis ataupun satu spesies kucing. Kemudian kita masuk ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sebelum kita jelaskan tentang ekosistem, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu pengertian ekosistem? Interaksi makhluk hidup. Ada lagi? Iya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa. Nah, jadi Ibu kasih penjelasan. Kalau di ekosistem itu, dianya ada hubungan timbal balik antara faktor biotik dan faktor abiotik. Kalau faktor biotik apa, Bu? Kita manusia, tumbuhan, hewan itu termasuk faktor abiotiknya. Dan abiotiknya apa, Bu? Itulah yang dia seperti suhu, lingkungan, kemudian apa lagi? Cahaya. Nah, itulah dia hubungan timbal balik antara keduanya yang menyebabkan adanya aliran energi. Nah, di dalam ekosistem ini juga berbeda-beda. Dia di tiap-tiap ekosistem juga memiliki keberagaman. Nah, apa aja contohnya, Bu? Nih, Ibu kasih contoh. Keanekaragaman ekosistem di laut sama di gurun. Beda kan? Mulai dari faktor abiotiknya saja udah beda. Apa aja faktor abiotik, Bu? Kita bedakan ya. Ada suhunya. Kalau dia di gurun, berapa suhunya? Tinggi kan? Kemudian kalau dia di laut, beda juga. Kemudian juga kalau dia di laut lebih banyak airnya, Bu. Iya, bisa dibedakan. Apa aja jadi jenisnya, Bu? Ada juga keanekaragaman ekosistem. Dia seperti padang rumput, bioma, tundra, dan sebagainya. Itu sedikit materi mengenai tingkatan. Nah, juga kita selanjutnya akan bahas tentang manfaatnya. Mungkin dong keanekaragaman diciptakan oleh Tuhan itu tidak memiliki manfaat. Nah, jadi apa aja manfaatnya, Bu? Yang pertama, Ibu masukkan di sini 3 poin ataupun 3 nilai. Yang pertama ada manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi ini maksudnya dengan adanya keanekaragaman berbagai jenis, berbagai bentuk, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan nilai ekonomi, seperti dia bisa sebagai sandang, pangan, papan, dia bisa kita manfaatkan dan kita jual, dan itu bisa mendapatkan nilai ekonomi. Kemudian ada nilai pendidikan. Nah, dengan adanya berbagai jenis ini, kita diberi kesempatan untuk menjelaskan berbagai jenis ataupun mempelajari untuk sebagai eksperimen di pendidikan, di dunia pendidikan, itu kita bisa memanfaatkan keanekaragaman ini. Kemudian ada nilai ekologi. Nah, kalau nilai ekologi ini kita bisa dapat, kita lihat dengan berbagai jenisnya keberagaman ini, dia bisa menjaga kerusakan lahan. Misalnya, kalau hutan, lahannya ataupun tumbuh-tumbuhannya sudah dirusak, pasti itu ada dampaknya apa? Iya, banyak sekali banjir, longsor, apalagi erosi. Ya. Nah, itulah yang Ibu katakan, dia itu bermanfaat untuk sebagai nilai ekologi di dalam makhluk hidup. Oke? Nah, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan bagikan lembar kerja. Nanti di lembar kerja itu kalian mengisinya, tapi Ibu minta kalian berpasang-pasangan, berdua, teman sebangku aja, nggak usah ribet, berdua aja sebelah untuk mengisi lembar kerja nanti. Ada 3 soal. Iya, 3 soal di sini kalian diskusikan mengenai materi kita ini juga, tingkatan dan manfaat. Kemudian setelah itu kalian nanti akan diminta
satu pasang atau nanti kalau sempat 2 pasang untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ibu bagi dulu ya lembar kerjanya. Iya, sudah dapat kan lembar kerjanya? Bisa dilihat gambarnya ya. Yang pertama, kalian disuruh mengelompokkan bagaimana tingkatan, itu termasuk apa. Kemudian, nanti kalian dimintakan untuk menjelaskan dari tugas yang ibu berikan. Nah, bisa dikerjakan selama 10 menit dari sekarang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di... Iya, tepuk tangan buat Rizka dan sudah cukup paham deh kalian semua tentang materi hari ini, rasa ibu. Nah, jadi yang perlu ibu bahas sedikit pada tugas tadi memang benar. Yang pertama itu gambar yang pertama, perhatikan ya, itunya LKS-nya lembar kerjanya semua. Yang pertama itu termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Iya, pohon kelapa, pohon aren, dan pohon pinang itu termasuk salah satu dari famili palem-paleman. Nah, selanjutnya ada gambar kedua. Gambar kedua ini termasuk apa? Termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang ketiga, di sini ada gambar banyak belimbing di sini. Nah, ini jelas kita bisa menggolongkan kalau dia termasuk keanekaragaman tingkat gen. Oke, dan yang kedua, tadi mereka jelaskan tentang perubahan yang terjadi pada keanekaragaman hayati yang dijelaskan oleh Rizka juga benar, bahwa jika adanya perubahan di dalam suatu keanekaragaman, misalnya di keanekaragaman ekosistem, dijelaskan sama dia, itu pasti akan berdampak. Dan kebanyakan perubahan itu berdampak negatif, jarang perubahan berdampak positif. Dan biasanya dampak-dampak negatif itu disebabkan oleh ulah manusia. Nah, jadi kita sebaiknya sebagai manusia yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keanekaragaman, kita harus senantiasa untuk menjaga, kemudian melestarikan. Kalau kita nggak mampu melestarikan, sudah, kita jangan membuat kerusakan pada ekosistem ataupun pada makhluk hidup lainnya. Nah, jadi bagaimana pelajaran hari ini? Udah paham kan? Apa aja tadi? Coba Roni, apa aja tadi jadi intinya pelajaran kita? Iya, tentang tingkatan keanekaragaman hayati, tentang manfaat. Apa aja tadi manfaatnya? Manfaatnya. Iya, nilai ekologi, nilai pendidikan, ada nilai ekonomi. Selanjutnya, Ibu mau menyimpulkan materi kita hari ini bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia ini sungguh banyak, sungguh besar, dan digolongkan tadi berdasarkan 3 tingkatan, yang mana tingkatan tersebut tentunya memiliki manfaat bagi makhluk hidup lainnya, termasuk makhluk hidup seperti manusia, yang mana itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan akan meningkatkan seperti nilai yang Ibu jelaskan tadi, yaitu nilai ekonomi, pendidikan, kemudian nilai ekologi. Ibu rasa hari ini sudah cukup materi kita tentang keanekaragaman hayati, khususnya subtopik tentang tingkatan keanekaragaman hayati dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, jadi tugas untuk minggu depan, kalian baca mengenai materi selanjutnya di halaman
Di halaman setelah yang Ibu jelaskan tadi, ya halaman berapa? Iya, itu dia halamannya. Nanti di situ ada tentang masih tentang keanekaragaman hayati, namun beda subtopik. Nah, jadi Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah dan berdoa sebelum kita keluar dari kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rasa sudah cukup ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.